Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi ala ihsani wa syukru lahu ala taufiqihi wa amtinani. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lahu ta'ziman li sya'ni wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu da'ila ridwani. Allahumma salli alaihi wa ala alihi wa ashabihi wa ikhwani. Hadirin dan hadirat yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, insyaallah pada kesempatan kali ini kita akan bahas dua bab secara singkat. Pertama bab al-istisqa, bab tentang salat al-istisqa, dan yang kedua insyaallah bab tentang salatul khauf, bab tentang tata cara salat al-khauf. Adapun al-istisqa dari wazan istaf'ala, yaitu talabus suqya, yaitu minta hujan. Dan salat istisqa itu salat untuk minta hujan. Dan untuk meminta hujan kepada Allah Subhanahu wa taala bisa dengan tiga cara. Yang pertama, masing-masing berdoa kepada Allah untuk meminta hujan, berdoa mengadakan kedua tangan kapan saja, minta kepada Allah Subhanahu wa taala. Bisa saja ada di antara mereka orang soleh sehingga akhirnya Allah mengabulkan permintaan salah seorang dari kaum muslimin. Yang kedua adalah dengan cara al-khatib ketika sedang khutbah Jumat, maka kemudian dia mengangkat kedua tangannya, lantas dia berdoa minta hujan. Ini sering dilakukan kalau di Masjid Nabawi di Mekah Madinah, kita sering dengar. Artinya sang khatib ketika sedang khutbah Jumat kemudian dia mengangkat kedua tangan, lantas minta hujan. Allahumma anzil alainal ghaitha fala taj'alni minal qanitin. Ini sering kita dengar, ya Allah, turunkanlah hujan bagi kami dan jangan jadikan kami orang-orang yang berputus asa dari rahmat-Mu. Jadi khatib Jumat bisa angkat tangan kemudian berdoa minta hujan kepada Allah Subhanahu wa taala. Kemudian yang ketiga yaitu al-khatib ketika sedang khutbah salat istisqa, yaitu sebelum salat dia berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala untuk minta hujan, ya. Tapi di sini ada dua hadis yang dibawakan oleh penulis Abdul Ghani Al-Maqdisi rahimahullahu taala. Hadis pertama, An Abdullah bin Zaid bin Asim Al-Mazini radhiyallahu anhu qala kharaja an-nabiy sallallahu alaihi wasallam yastasqi. Rasulullah SAW keluar itu ke lapangan untuk salat istisqa. Fatawajjaha ilal qiblati wajyad'u. Kemudian Rasulullah SAW menghadap kiblat, lantas beliau berdoa. Wa hawwala ridaahu. Kemudian Rasulullah SAW merubah selendang beliau yang beliau pakai. Tsumma shalla rak'ataini jahara fihima bil qiraah. Kemudian beliau salat 2 rakaat yang salat tersebut di jahriyah seperti salat Jumat. Wa fi lafdzin atal musalla. Dalam riwayat beliau pergi ke musalla, tempat salat lapangan terbuka untuk melaksanakan salat istisqa. Ini di antara sunnah yang hendaknya dilakukan ketika seorang minta hujan, maka dia pergi ke musalla, ya. Lantas kemudian sang imam menghadap kiblat, kemudian berdoa dengan setelah itu merubah kondisi ridaknya, ya. Kondisi ridaknya ada yang mengatakan dari bawah rubah ke atas, yang atas jadi ke bawah. Ada yang mengatakan hawala, yaitu dari yang kanan ke kiri, yang kiri ke kanan. Ada yang bilang dibalik. Intinya dengan merubah kondisi rida yang dipakai diharapkan terjadi perubahan kondisi. Kemudian salat 2 rakaat dengan menjaharkan qiraah. Ini salah satu cara dari meminta hujan kepada Allah Subhanahu wa taala dengan melaksanakan salat al-istisqa, ya, dengan melaksanakan salat al-istisqa.
Tapi adapun cara kedua, dengan meminta hujan ketika sedang khutbah Jumat. Hadis dari Anas bin Malik radhiyallahu taala anhu, ya. Beliau berkata, "Anna rajulan dakhala yaumal jum'ah." Ada seorang masuk pada hari Jumat min babin kana nahwa daril qada, dari arah pintu tersebut, pintu masjid arahnya ke daril qada, rumah pelunasan. Jadi di sekitar Masjid Nabawi ada namanya Darul Qada, yaitu rumah pelunasan, di mana rumah tersebut disebutkan oleh para ulama adalah milik Umar bin Khattab radhiyallahu taala anhu. Ketika Umar bin Khattab radhiyallahu taala anhu meninggal, maka rumah tersebut dijual kepada Muawiyah yang hasilnya untuk qada'ud dain, untuk melunasi hutang Umar. Maka rumah tersebut dikenal dengan Darul Qada, yaitu rumahnya Umar yang dijual setelah Umar meninggal dunia untuk melunasi hutangnya Umar. Nah, ada pintu masjid yang arahnya ke rumah tersebut. Ada pintu Masjid Nabawi yang arahnya ke rumah tersebut. Jadi Anas mengatakan ada seorang lelaki masuk dari arah pintu tersebut ketika sedang salat Jumat, ketika sedang hari Jumat. Wa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam qaimun yakhutub, sementara Rasulullah sallallahu sedang berdiri berkhutbah. Ya. Rasulullah sallallahu sedang berdiri berkhutbah. Fastaqbala Rasulullah sallallahu qaiman. Kemudian orang ini pun berdiri dan menghadap Nabi sallallahu alaihi wasallam, ya. Sambil berdiri kemudian dia berkata, Rasulullah sedang khutbah, dipotong pembicaraan Nabi. Ya Rasulullah, wahai Rasulullah, halakatil amwal wa inqata'atis subul. Ya Rasulullah, harta sudah binasa. Maksudnya adalah hewan-hewan ternak pada mati karena kekeringan, tidak ada air. Wa inqata'atis subul, dan kemudian jalan-jalan terputus. Maksudnya seorang sulit untuk mengendarai kendaraan dalam bersafar karena unta-unta pada mati. Fad'ullaha an yughithana, berdoalah kepada Allah agar menurunkan hujan bagi kami. Orang ini berkata demikian. Rasulullah sedang berkhutbah, dia potong khutbah Nabi dan dia berkata, ya Rasulullah, hewan-hewan pada mati dan perjalanan terhenti karena hewan yang untuk tunggangan pada mati, maka berdoalah agar Allah menurunkan hujan bagi kami. Farafa'a Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yadayhi tsumma qala, maka Rasulullah sallallahu pun mengangkat kedua tangannya. Kemudian beliau berkata, angkat tangan di tengah-tengah khutbah. Rasulullah berkata, Allahumma aghithna, Allahumma aghithna, Allahumma aghithna. Ya Allah, turunkanlah hujan bagi kami, turunkanlah hujan bagi kami, turunkanlah hujan bagi kami. Qala Anas, perawi hadis radhiyallahu anhu berkata, wala wallahi ma nara fis sama'i min sahabin wala qaza'atan wa ma bainana wa bainas sal'in min baitin wala darin. Demi Allah, kami tidak melihat sama sekali di langit ada awan sama sekali. Dan tidak ada juga sepotong awan antara kami dengan Jabal Sala. Ya. Tidak ada sepotong awan pun yang ada di atas kami. Jabal Sala itu gunung yang ada di sebelah selatan masjid, di sebelah utara Masjid Nabawi, ya. Kalau kita ke arah belakang Masjid Nabawi, kemudian sekarang jadi dekat tempat parkiran. Kalau kita menghadap kiblat, maka dia di sebelah sini, sebelah kanan belakang. Di situ nanti ada tempat parkir sekarang luas. Di situ setelahnya ada gunung-gunung, itu namanya Jabal Sala. Di situlah dulu banyak rumah-rumah para sahabat. Sekarang sudah diratakan, sekarang banyak bis-bis parkir di situ. Setelahnya ada namanya Gunung Sala, ya, Gunung Sala. Kalau kita pergi ke Khandaq, Masjid Khandaq, situlah di belakang Khandaq ada Jabal Sala. Disebut dengan Jabal Sala. Gunung tidak terlalu besar, tapi dia adalah semacam bukit batu, ya. Tidak ada kelihatan awan sepotong pun tidak ada. Benar-benar langit bersih. Kemudian Nabi SAW berdoa, Allahumma aghithna, Allahumma aghithna, Allahumma aghithna. Ya Allah, turunkan hujan bagi kami, turunkan hujan bagi kami, turunkan hujan bagi kami. Maka fatala'at min waraihi sahabatun mithlu turs. Maka tiba-tiba ada awan yang keluar dari belakang Jabal Sala. Keluar kemudian
berjalan seperti turs. Besarnya potongan awan tersebut seperti turs. Turs itu perisai. Perisai digunakan untuk tameng ketika terjadi duel ya, untuk tameng menjaga dari hantaman pedang atau senjata. Jadi awalnya tidak besar, dari kejauhan seperti turs bulat, kemudian keluar dari belakang Jabal Sala. Falamma Jabal Salak ya, sin lam ain, bukan Gunung Salak ya. Jangan sampai salah dengar ya. Gunung Salak di Bogor ya. Ini Jabal Salak ya, tadi di Madinah. Maka tiba-tiba ada sepotong kecil awan seperti turs, seperti perisai yang kemudian keluar dari belakang Jabal Salak ya, kemudian menuju ke tengah langit. Falamma tawassatis sama, kemudian ketika sampai di tengah langit dilihat oleh para sahabat, intasyarat, kemudian tersebar, pecah-pecah. Awan tersebut pecah-pecah, kemudian menyebar, summa amtarat, kemudian turun hujan. Setelah Nabi berdoa, fala wallahi, kata Anas, demi Allah, ma ra'ayna syamsa sittan atau sabtan. Demi Allah kami tidak melihat matahari selama 6 hari, atau kami dalam riwayat kami tidak melihat matahari selama sepekan. Sejak turun hujan tersebut dari Jumat sampai Jumat berikutnya kami enggak pernah lihat matahari. Artinya hujan tersebut tidak berhenti, sehingga matahari tidak terlihat selama sepekan. Kemudian pekan depan Rasulullah SAW sedang mau khutbah Jumat, thumma dakhala rajulun min dzalikal bab fil Jum'ah. Jumat depan datang lagi seorang lelaki dari pintu yang sama. Dari pintu yang sama itu bab nahwa darul qadha, yaitu pintu dekat arah rumahnya Umar yang dijual untuk melunasi hutangnya Umar. Wa Rasulullah SAW qa'imun yakhutub. Kondisinya sama, Rasulullah SAW juga sedang berdiri dan berkhutbah. Fastaqbalahu qa'iman, dia pun datang kemudian dia menghadap Nabi. Nabi sedang khutbah, dia datang, maju, kemudian dia menghadap Nabi sallallahu alaihi wasallam, kemudian berkata, "Ya Rasulullah, halakatil amwal wa qata'atis subul." Wahai Rasulullah, binatang-binatang ternak telah tewas, mati, wa qata'atis subul, dan jalan sudah putus, artinya kita tidak bisa bersafar karena hewan-hewan tunggangan pada mati. Fadu'ullaha an yumsikaha. Fadu'ullaha yumsikha. Ya Allah, wahai Rasulullah, berdoalah kepada Allah agar menahan hujan. Qala yumsikha anna, agar Allah menahan hujan dari kami. Qala, kata Anas bin Malik, fara'a Rasulullah SAW yadayhi, Rasulullah SAW angkat kedua tangannya. Summa qala, Rasulullah SAW berdoa, Allahumma hawalaina wala alaina. Ya Allah, pindahkanlah hujan-hujan tersebut sekitar kami, jangan kepada kami. Allahumma alal akam wal dhirab. Ya Allah, pindahkanlah hujan-hujan tersebut ke dataran-dataran tinggi, wal dhirab, kepada bukit-bukit, wa butunil audiyah, dan juga pindahkanlah hujan tersebut ke perut-perut lembah, wa manabiti syajar, dan tempat-tempat tumbuhnya pohon-pohon. Rasulullah berdoa demikian. Allahumma hawa alaina wala alaina. Allahumma alal akam wal dhirab wa butunil audiyati wa manabiti syajar. Ya Allah, pindahkanlah hujan-hujan ini jangan atas kepada kami tapi sekitar kami. Pindahkanlah ke al-akam, yaitu dataran tinggi, wal dhirab, yaitu bukit-bukit, wa butunil audiyah, di perut-perut lembah, wa manabiti syajar, dan tempat tumbuhnya pohon-pohon. Qala fa aqla'at, maka hujan pun berhenti ya. Kharajna namshi fi syams, kami pun keluar berjalan di bawah terik matahari. Qala Syarik berkata, tabi'in, sa'altu Anas bin Malik, aku bertanya kepada Anas bin Malik, ahuwa rajul awal, apakah laki-laki yang kedua yang datang itu laki yang pertama? Sama orangnya? Faqala ma adri, kata Anas bin Malik, aku tidak tahu, lupa. Apa itu laki-laki yang awal atau yang kedua? Ini dalil yang menjadi perhatian kita adalah bahwasanya disunahkan ketika seorang minta hujan, bisa dengan salat istisqa, bisa juga dengan ketika sedang khutbah Jumat, dianjurkan bagi imam untuk mengangkat kedua tangan kemudian minta hujan. Dalam sebagian riwayat disebutkan
farafa yadayhi hida'a wajhihi. Rasulullah SAW mengangkat kedua tangannya di arah wajahnya, ke depan wajahnya begini. Rasulullah begini. Mengangkat kedua tangannya di depan wajahnya. Kemudian wa rafa'an nasu aydiyahum ma'ahu. Orang-orang juga angkat tangan. Jadi kalau imam ketika salat istisqa, Allahumma aghithna, maka jamaah di masjid juga angkat apa? Angkat tangan. Ini dalil bahwasanya ketika khutbah Jumat, ketika istisqa maka mengangkat tangan. Adapun selain istisqa tidak mengangkat tangan. Datang dalam hadis ketika ada seorang sahabat melihat orang berdoa di khutbah sambil mengangkat tangan selain istisqa, maka dia pun tegur, dia bilang buruk yang dia lakukan. Sungguhnya Nabi ketika khutbah Jumat beliau tidak melebihi dari sekedar menunjuk ke langit. Jadi kalau doa selain istisqa dengan menunjuk ke langit. Tapi kalau doa istisqa mengangkat apa? Kedua tangan. Dan makmum yang duduk, yang jamaah juga mengangkat tangan dan mengaminkan. Dan ini juga dalil bahwasanya jika ada keperluan maka boleh bagi seorang untuk berbicara dengan sang khatib. Sebagaimana lelaki ini meminta kepada Nabi SAW untuk mendoakan agar turun hujan. Demikian juga dia berbicara pada pekan depannya, Jumat depannya, meminta kepada Nabi untuk menghentikan hujan. Maka ada istilah istisqa, yaitu minta hujan, dan ada istisha. Istisha yaitu minta untuk berhenti hujan. Minta untuk berhenti hujan. Nah, kalau hujan tidak berhenti, maka disunahkan bagi para khatib dan juga kaum muslimin untuk berdoa kepada Allah agar Allah menghentikan apa? Hujan. Di antaranya ketika waktu yang berkah, ketika khutbah Jumat. Ketika khutbah Jumat maka sang khatib kemudian mengangkat kedua tangan, kemudian berdoa agar hujan dipindahkan tadi dengan doa Allahumma la alaina hawalaina wa la alaina, Allahumma alal akam wa dhirab wa butunil audiyati wa manabiti syajar. Dan itu adalah doa al-istisha, yaitu minta agar langit berhenti hujan. Apakah disunahkan untuk salat istisha sebagaimana kalau hujan tidak turun kita salat minta hujan? Apa kalau hujan tidak berhenti kita keluar ke lapangan salat untuk berhenti hujan? Dalilnya zahirnya tidak ada ya. Cukup berdoa di mimbar oleh khatib, tidak perlu mengadakan salat khusus untuk apa? Untuk berhenti apa? Hujan ya. Dan hadis ini juga dalil bahwasanya meskipun hujan adalah salah satu uzur untuk orang tidak ke masjid, namun boleh orang ke masjid. Buktinya meskipun hujan Nabi SAW tetap melaksanakan apa? Salat Jumat. Meskipun hujan Rasulullah SAW tetap melaksanakan salat Jumat. Padahal kita tahu salah satu uzur untuk tidak ke masjid adalah hujan. Tapi kita lanjutkan pada pembahasan berikutnya adalah salat khauf. Salatul khauf, al-khauf maknanya adalah rasa takut ya. Yang dimaksud adalah melaksanakan salat ketika dalam kondisi takut kepada musuh. Ya. Bukan salat yang dikerjakan karena takut ya. Jadi salatul khauf artinya takut. Tapi maksud dari salat khauf bukan karena takut kemudian salat, bukan. Tetapi maksudnya salat yang dikerjakan karena dalam kondisi perang takut musuh menyerang ya. Dan riwayat-riwayat tentang salat khauf sangat banyak ya. Bahkan sebagian ulama mengumpulkan ada 8 cara tata cara salat khauf. 8 cara tata cara salat khauf. Dan yang terbaik adalah kita memilih cara yang sesuai dengan kondisi kita. Sang imam berijtihad untuk memilih tata cara yang lebih pas untuk kondisi dia ketika berhadapan dengan musuh. Salat menghadapi musuh ada 3 model. Yang pertama salat khauf. Musuh di depan belum terjadi peperangan, masih musuh berjarak, sehingga seorang bisa melaksanakan salat berjamaah, salat khauf. Ini yang tadi disebut ada 8 cara. Ini cara pertama ketika berperang
musuh masih jauh atau tidak sedang bercampur dalam peperangan, maka seorang sholat khauf selama memungkinkan. Cara kedua, kalau ternyata musuh sudah menyerang dan sudah hadap-hadapan dan ini tidak mungkin melaksanakan sholat khauf. Ya, karena bagaimana mau sholat berjamaah sementara musuh sudah menyerang. Maka ketika itu seorang sholat dengan sendiri-sendiri, ya, fa in khiftum farijalan aw rukbana, maka silahkan berperang baik dalam kondisi berjalan kaki maupun naik kendaraan. Tidak ada masalah. Sholat sambil naik kuda, sholat sambil naik onta. Kalau zaman sekarang sholat sambil naik mobil, mungkin dalam peperangan naik tank, atau dalam kondisi berjalan kaki, ya. Sholat sendiri-sendiri, tidak harus menghadap kiblat. Pokoknya sholat lanjut, tidak harus rukuk, tidak harus sujud, semampunya. Ini model kedua. Fa in khiftum farijalan aw rukbana. Artinya sholat khauf secara berjamaah tidak mungkin dikerjakan, maka sholat tadi fa in khiftum farijalan aw rukbana dalam kondisi takut musuh sudah menyerang, maka boleh berdiri, boleh berjalan, boleh naik kendaraan. Model ketiga, kalau ternyata kondisi sangat parah sehingga seorang tidak bisa mikir sama sekali, tidak ada konsentrasi untuk baca Al-Fatihah, tidak ada konsentrasi untuk baca apapun, ya, dia tidak bisa konsentrasi, maka sebenarnya mengatakan dalam kondisi ini dia boleh menunda sholat. Dia boleh menunda sholat. Mereka bawakan hadis tentang kisah perang Nabi dalam perang Khandaq. Ketika Rasulullah SAW perang Khandaq, Rasulullah SAW tidak sempat sholat asar. Sehingga Rasulullah SAW melaksanakan sholat asar di waktu maghrib. Padahal kita tahu asar tidak bisa dijamak dengan maghrib. Maka Rasulullah SAW berkata, syaghaluna an sholatil wusta, sholatil asar, mala Allahu buyutahum wa kuburuhum nara. Kata Nabi SAW marah, Rasulullah mengatakan mereka telah membuat kita sibuk, tidak bisa sholat asar. Karena hujan anak panah yang tidak berhenti dari kaum musyrikin, sehingga Rasulullah SAW tidak bisa sholat asar. Karena harus benar-benar mempertahankan diri, mengatur peperangan, sehingga kata Rasulullah SAW, syaghaluna an sholatil wusta. Kita tidak bisa sholat asar. Sholatil asar, semoga Allah memenuhi mulut mereka dan kuburan mereka dengan api neraka. Thumma shallaha ba'da maghribati syams. Kemudian setelah matahari terbenam, baru kemudian Rasulullah SAW sholat asar. Jadi diqadha karena ada sebab. Maka demikian pula jika terjadi peperangan dan seorang tidak bisa konsen, ya, dia sedang asar, dia sedang konsen, misalnya dia kemudian sedang naik pesawat tempur, kemudian selalu menerima perintah, kemudian laporan sambil berperang, dia nggak mungkin sholat ketika itu. Maka kondisi seperti ini dia boleh menunda, meskipun sudah keluar waktu, namanya diqadha. Ini 3 kondisi sholat terkait peperangan. Jadi pertama sholat khauf, itu sholat berjamaah, yang ini ada 8 model. Dia akan kita sebutkan sebagiannya saja. Kemudian yang kedua adalah sholat dengan berdiri atau berjalan, ya, berjalan atau naik kendaraan, selama mungkin untuk bisa berzikir kepada Allah, tidak harus menghadap kiblat, dalam kondisi apapun, berjalan, berlari, naik kendaraan, kondisi duduk, dalam kondisi apapun sholat, selama dia masih bisa berzikir kepada Allah dan tidak harus menghadap kiblat. Kalau tidak memungkinkan lagi dan dia tidak bisa berpikir sama sekali, tidak bisa berzikir sama sekali karena harus bergerak, memikirkan peperangan, harus menerima perintah, harus menjawab perintah, maka dia boleh menunda sholatnya meskipun sudah keluar waktu, sebagaimana yang pernah dialami oleh Nabi dan para sahabat radhiyallahu ta'ala anhum ajma'in dalam perang Khandaq. Mereka menunda sholat asar dan mereka kerjakan setelah maghrib, setelah terbenam matahari, padahal asar tidak bisa dijamak dengan maghrib. Taib. Salat khauf Allah turunkan sebagai bentuk rahmat kepada kaum muslimin, ya, sehingga mereka tetap bisa mengingat Allah Subhanahu wa taala dalam kondisi perang dan mereka tidak diserang oleh kaum musyrikin dalam kondisi lalai, Disebutkan dalam peristiwa Al-Hudaybiyah, ketika Nabi SAW pergi menuju ke Hudaybiyah, Nabi mampir di Utsman. Ketika itu ada Khalid ibn Walid, masih kafir. Maka Khalid ibn Walid ingin menyerang Nabi SAW, tapi dia masih mengamati. Ternyata beliau melihat Rasulullah SAW sholat duhur bersama para sahabat. Sholat biasa. Rukuk, sujud bareng-bareng. Sehingga sampai asar. Ketika asar, Khalid ingin menyerang. Kata Khalid, sebentar lagi kepada anak buahnya, sebentar lagi akan datang waktu
mereka akan melakukan satu ibadah yang mereka lebih cinta daripada segalanya. Kalau mereka sedang sholat, kita perang mereka. Karena mereka sedang sholat, lagi ruku kita perang. Atau mereka sedang sujud, kita serang. Jadi Khalid menanti-nanti waktu agar kaum muslimin lagi lengah, lagi lalai, kapan waktu yang pas ketika mereka sedang sujud dalam sholat. Maka nanti-nantilah oleh Khalid. Mulailah benar datang waktu asar, maka Rasulullah dan para sahabat kemudian sholat asar. Ternyata ketika Rasulullah SAW sholat asar, ini waktu yang sudah dinantikan Khalid bin Walid, ternyata Nabi rubah cara sholatnya. Ternyata sholatnya sholat khauf. Sebagian ruku sujud, sebagian tetap pegang senjata menghadap ke musuh. Akhirnya Khalid bin Walid tidak jadi menyerang. Dan itu salah satu sebab bisa jadi mendapat hidayah. Dia mengatakan Rasulullah SAW muni atau terjaga. Dia terjaga. Dari mana dia tahu kita mau menyerang? Kok dia rubah apa? Cara sholatnya. Allah turunkan ayat agar Nabi merubah cara sholatnya. Karena ternyata mau diserang oleh siapa? Khalid ibn Walid radhiyallahu anhu ketika masih musyrik. Taib, kita akan sebutkan 3 model tata cara sholat. 2 model adalah ketika musuh tidak di arah kiblat, dan 1 model ketika musuh di arah kiblat. Saya katakan tadi sebenarnya ada 8 cara. Tapi dalam buku ini kita hanya menyampaikan 3 cara. Cara-cara yang lain juga boleh. Seorang tinggal pilih mana yang cara yang terbaik. Al-hadithul awal, hadis yang pertama, an Abdullah bin Umar ibn al-Khattab radhiyallahu ta'ala anhu, dari Ibnu Umar radhiyallahu anhu. Qala shalla bina Rasulullah sallallahu alaihi wasallam salatal khauf fi ba'dhi ayyamihi. Rasulullah SAW mengimami kami dalam salat khauf dalam sebagian hari-hari beliau, yaitu ketika perang. Bagaimana caranya? Faqamat ta'ifatun ma'ahu wa ta'ifatun bi'izail adu. Maka Rasulullah bagi pasukan menjadi 2 kelompok. Kelompok pertama salat bersama Nabi SAW, kelompok kedua menghadang musuh. Mungkin musuh di sebelah kanan, sebelah kiri, sebelah belakang, bukan di kiblat. Pokoknya satu kelompok salat bersama Nabi, satu kelompoknya mengawasi musuh, menghadang musuh. Dan ini diantara dalil oleh para ulama menjadikan hadis-hadis tentang salat khauf menjadi tentang pentingnya salat berjamaah. Pentingnya salat berjamaah. Artinya Rasulullah SAW tetap menyuruh para sahabat salat berjamaah meskipun harus merubah tata cara salatnya. Meskipun harus merubah tata cara salatnya. Dan ini menunjukkan pentingnya salat berjamaah. Maka seorang lelaki berusaha untuk bisa salat berjamaah kecuali ada uzur syar'i. Meskipun khilaf di kalangan para ulama apakah hukumnya wajib ataukah sunnah muakkadah, sunnah syariah, tapi berusaha seorang tetap salat berjamaah. Paling tidak salat berjamaah pahalanya 27 kali lipat. 27 kali lipat. Bila seorang salat sendiri maka pahalanya cuma sekali lipat. Tapi kalau ke masjid 27 kali lipat. Ini itu dia mendapatkan pahala yang sangat banyak. Taib. Faqamat ta'ifatun ma'ahu, maka sekelompok orang salat bersama Nabi, wa ta'ifatun bi'izail adu, yang sebagian kelompok lagi menghadang musuh. Kemudian fasalla bil ladzina ma'ahu rak'atan tsumma dhahabu. Rasulullah SAW itu ketika safar, jadi salatnya cuma 2 rakaat. Karena Rasulullah SAW dan para sahabat musafir, salat mereka berapa rakaat? 2 rakaat. Maka Rasulullah SAW salat bersama kelompok pertama 1 rakaat saja. Jadi Allahu Akbar, kemudian ruku, kemudian sujud, kemudian naik rakaat kedua. Ketika naik rakaat kedua, ini kelompok yang pertama pergi menghadang musuh. Ganti kelompok yang kedua yang tadi menghadang musuh masuk. Salat bersama Nabi pada rakaat kedua. Wa ja'al akharun fa shalla bihim rak'ah. Maka datang kelompok yang kedua bermakmum kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam, dan Nabi rakaat kedua, mereka rakaat keberapa? Pertama. Paham? Nabi rakaat kedua, mereka rakaat pertama. Maka kemudian Nabi sholat, kemudian Nabi salam. Ketika Nabi salam, wa qadatit ta'ifatani rak'atan. Maka yang kelompok kedua ini bangun lagi, melanjutkan rakaat keduanya. Kelompok kedua bangun lagi, Rasulullah sudah salam. Karena Rasulullah sudah 2 rakaat. Rakaat pertama bersama kelompok pertama, rakaat kedua bersama kelompok kedua. Ketika Rasulullah salam dari rakaat kedua, kelompok kedua bangkit ke rakaat berapa? Kedua. Kemudian menyelesaikan apa? Salat. Kemudian mereka pergi ke musuh, rakaat kelompok yang pertama tadi menghadang musuh, balik lagi. Kemudian menyelesaikan rakaat kedua. Paham?
Bingung ya? Yang pertama, musuh tidak di kiblat. Caranya bagaimana? Maka pasukan dibagi menjadi dua. Yang pertama, maka kelompok yang pertama sholat bersama Nabi. Kelompok yang kedua menghadang musuh. Kemudian Rasulullah bersama kelompok pertama 1 rakaat. Kemudian ketika Rasulullah SAW naik ke rakaat kedua, kelompok pertama ini pergi menghadang musuh. Kelompok kedua tadi masuk bermakmum kepada Nabi. Nabi rakaat kedua, kelompok kedua rakaat keberapa? Pertama. Kemudian Nabi duduk tasyahud, assalamualaikum, assalamualaikum. Maka kelompok kedua naik, bangkit menyelesaikan rakaat keduanya. Kemudian salam, kemudian mereka pergi ke tempat musuh. Kelompok yang pertama tadi yang sedang menghadang musuh tidak menghadap kiblat, balik lagi, mereka menyelesaikan rakaat kedua mereka sendiri. Ya. Sampai ada jeda, ada rakaat pertama, rakaat kedua ada jedanya. Paham? Tetapi ini namanya sholat khauf, maka aturan sholat berubah demi kemaslahatan. Ini model sholat khauf yang pertama. Modelnya seperti itu. Dengan demikian selalu ada pasukan yang menjaga musuh dan selalu ada pasukan yang menghadang musuh. Ya, entah musuhnya sebelah kanan, entah musuhnya sebelah kiri, entah musuhnya belakang, ada pasukan yang menghadang musuh sementara ada yang sholat bersama Nabi sallallahu alaihi wasallam. Taib hadis kedua, tata cara sholat khauf yang kedua. An Yazid bin Ruman an Saleh bin Khawwat bin Jubair amman shalla ma'an Nabi sallallahu alaihi wasallam salat dzatir riqa, salat al-khauf. Dari seorang sahabat yang salat bersama Nabi dalam salat khauf ketika perang Dzatur Riqa. Dzatur Riqa adalah perang yang di mana Nabi sallallahu alaihi wasallam bersama para sahabat berjalan menuju ke arah Najd untuk menyerang sebagian kabilah Ghatafan, ya. Kabilah Ghatafan. Itu pada tahun 7 Hijriyah setelah perang Khaybar. Ya. Kemudian Rasulullah SAW berangkat dengan para sahabat untuk memerangi Bani Muharib dan Bani Tha'labah dari Ghatafan, dari kabilah Ghatafan yang berada di daerah Najd, itu sebelah timur kota Madinah. Sebelah timur kota Madinah ke arah Najd. Dan Rasulullah SAW berjalan bersama para sahabat ratusan kilo. Saking jauhnya mereka berjalan sampai khuf mereka, sepatu mereka rusak. Akhirnya mereka mengambil kain-kain untuk melilitkan ke kaki mereka. Karena kaki mereka pecah-pecah, kemudian di bawah terik matahari melewati mungkin batu-batu sehingga kaki mereka rusak berjalan ratusan kilo. Sepatu mereka rusak, artinya mereka ambil kain, mereka lilitkan kain untuk melilit kaki mereka. Makanya perang tersebut disebut dengan Dzatur Riqa, yaitu perang yang memiliki potongan-potongan kain. Di mana potongan-potongan kain tersebut digunakan untuk melilitkan kaki mereka supaya mereka bisa melanjutkan perjalanan untuk berperang. Subhanallah ya. Mau perang saja kaki sudah pecah-pecah terlebih dahulu. Belum bertemu musuh kaki mereka sudah pecah-pecah. Subhanallah, bagaimana kuatnya para sahabat dan bagaimana besarnya iman mereka ya. Bagaimana besarnya iman mereka. Saya perang tersebut diabadikan dengan nama Ghazwah Dzatir Riqa, perang yang di situ ada lilitan-lilitan tambal-tambalan kain untuk mengikat, melilit kaki agar kaki kuat terus berjalan untuk berperang. Di dalam perang tersebut Nabi juga melaksanakan salat khauf. Adapun caranya maka sebagaimana berikut. Anna ta'ifatan saffat ma'ahu. Sebagaimana biasa Rasulullah SAW bagi grup menjadi dua grup. Kelompok pertama, kelompok kedua. Itu grup pertama, grup kedua. Anna ta'ifatan saffat ma'ahu. Grup pertama bersaf bersama Nabi SAW. Wa ta'ifatun wijahal adu. Sementara kelompok yang kedua berhadapan dengan musuh. Fasalla billati ma'ahu raqatan. Maka Rasulullah SAW pun salat bersama grup pertama 1 rakaat. Jadi ini Nabi, misalnya ini grup. Rasulullah SAW berdiri. Dan ruku sama-sama apa? Ruku. Bangkit. Sujud. Kemudian Rasulullah SAW setelah sujud 2 kali naik ke rakaat keberapa? Kedua. Nabi naik ke rakaat kedua. Setelah naik rakaat kedua, maka
Tsumma thabata qa'iman. Rasulullah SAW berdiri terus lama. Wa atamu li anfusihim tsumma saraf. Maka yang kedua, grup pertama berdiri juga. Allahu Akbar, berdiri. Kemudian mereka salat sendiri. Rukuk sendiri. Tidak, Rasulullah berdiri terus. Rasulullah tidak rukuk. Rasulullah satu rakaat saja sama mereka. Rakaat kedua Rasulullah SAW diam terus. Mereka rukuk sendiri, tidak sendiri, sujud sendiri, tasyahud, salam. Kemudian mereka pergi hadapan musuh. Kemudian kelompok yang kedua datang bersama Nabi. Paham? Kelompok kedua datang bersama Nabi. Fasofu wa ja'at ta'ifatul ukhra fa shalla bim rak'ah allati baqiyat min salati thumma thabata jalisan wa atamma li anfusihim thumma sallama bihim. Rakaat kedua, sekarang kelompok kedua datang. Kelompok kedua rakaat keberapa? Pertama. Nabi rakaat keberapa? Kedua. Maka salat biasa, kemudian rukuk, sama-sama rukuk, i'tidal, sujud, bangkit dari sujud kedua juga. Rasulullah tasyahud, mereka naik sendiri. Rasulullah duduk tasyahud, mereka naik. Rasulullah duduk tasyahud, mereka naik. Mereka naik, kemudian mereka menyempurnakan rakaat kedua sendiri. Paham? Mereka rukuk sendiri, i'tidal, kemudian sujud, kemudian tasyahud, sama-sama Nabi, baru Nabi salam, mereka ikut salam. Itu cara kedua. Paham tadi? Saya ulangi cara kedua. Mudah-mudahan kita enggak bingung nanti. Perang itu tidak enak ya. Kutiba alaikumul qitalu wa huwa kurhul lakum. Semuanya diwajibkan sekalian perang, sementara itu dibenci bagi kalian. Yang menyedihkan kalau perang sama muslim jihad, oke. Kadang-kadang perang sesama kaum muslimin. Ini yang menyedihkan ya. Terkadang perang berkelahi gara-gara politik ya. Gara-gara duniawi murni ya. Sayang ya. Menyedihkan. Oleh karenanya, cara kedua adalah Rasulullah SAW bertambah bersama kelompok yang pertama, sholat satu rakaat sama mereka. Ketika Rasulullah SAW naik ke rakaat kedua, maka kelompok pertama ini Rasulullah tetap berdiri, kelompok kedua ini menyelesaikan sholatnya sendiri. Paham? Mereka masuk rakaat kedua, kemudian mereka tasyahud, itu mereka pergi. Rasulullah masih tetap berdiri rakaat kedua. Maka datanglah kelompok kedua di belakang Nabi SAW. Kemudian mereka sholat bersama Nabi. Nabi rakaat kedua, mereka rakaat pertama. Ketika Nabi sudah sampai di tasyahud, Nabi duduk tasyahud, bertahan. Mereka bangkit untuk rakaat kedua dan mereka menyelesaikan rakaat kedua mereka sampai mereka tasyahud bersama Nabi, baru kemudian Nabi salam bersama mereka. Itu cara kedua dan ini sama ketika musuh tidak di hadapan kiblat. Intinya ketika musuh tidak di hadapan kiblat harus ada kelompok yang senantiasa menghadang musuh. Apakah musuh sebelah kanan, apakah musuh sebelah kiri atau musuh menghadap belakang. Sehingga musuh tidak menyerang karena ada pasukan yang menghadang. Dan Rasulullah salat khauf tetap menghadap kiblat. Kemudian model ketiga, ini model ketika musuh di hadapan kita. Jadi musuh di arah kiblat. Hadis yang ketiga, hadis salif an Jabir bin Abdullah radhiyallahu anhu, dari Jabir bin Abdullah radhiyallahu anhu, qala syahidtu ma'a Rasulillah salatal khauf. Aku menghadiri bersama Nabi sallallahu alaihi wasallam tentang salat khauf. Aku ikut salat bersama Nabi, aku jadi makmum. Fa saffana saffain, maka Nabi sallallahu alaihi wasallam menjadikan kami dua saf. Langsung salat bersama Nabi. Kalau model pertama, model kedua tadi yang satu saf tidak ikut sholat, satu grup tidak ikut sholat. Grup pertama sholat, grup kedua belum sholat, nanti baru gabung belakangan. Adapun ini Rasulullah SAW membagi dua grup, tapi dua grup tersebut sama-sama sholat bareng. Fasoffana soffain, Nabi menjadikan kami dua grup, dua saf. Saffun khalfa Rasulillah SAW, saf persis di belakang, persis di hadapan, di belakang Nabi SAW, dua saf. Jadi kalau Nabi di depan, saf pertama, saf kedua. Maka saf pertama ya di belakang Rasulullah SAW, wal adu bainana wa bainal kiblat, dan musuh di depan kita di arah kiblat. Fakabbara Nabi SAW, maka Nabi bertakbir Allahu Akbar, fakabbarna jami'an, kami dua saf sama-sama bertakbir Allahu Akbar. Tsumma raka'a, ketika Rasulullah SAW rukuk, kami semua rukuk. Saf pertama, saf kedua sama-sama apa? Sama-sama rukuk. Nabi rukuk, saf pertama, saf kedua sama-sama rukuk. Tsumma rafa'a ra'sahu minar ruku'.
wa rafa'na jami'an. Ketika Nabi mengangkat kepala dari ruku, kami pun semua angkat kepala dari ruku. Tsumman hadara bisujud, kemudian Nabi sallallahu alaihi wasallam sujud. Was-safful ladzi yalih. Nah, ketika Nabi sujud, maka saf kedua tidak sujud. Nabi sujud, saf pertama juga ikut apa? Sujud. Saf kedua hadang musuh, melihat musuh, mengawasi musuh. Kalau kerumun semuanya sujud akan diserang. Wa qama saful muakhir fi nahril adu, yang saf belakang tetap menghadap musuh. Falamma qada Nabi sallallahu alaihi wasallam sujud wa qama saful ladzi yalih in hadara saful muakhir bisujud. Akhirnya Nabi, jadi saf belakang tidak ikut sujud. Ketika rakaat pertama mau sujud, mereka tetap berdiri. Nabi dan yang saf depan sujud. Selesai, setelah sujud 2 kali, Nabi bangkit, saf pertama juga apa? Bangkit. Menghadap kiblat dan menghadap musuh. Ketika saf pertama bangkit, saf belakang ini ruku dan sujud. Saf yang belakang apa? Sujud. Paham? Saf belakang sujud. Kemudian saf belakang sujud, kemudian berdiri sampai rakaat kedua. Sekarang sama-sama rakaat kedua. Rakaat pertama, saf kedua sama-sama rakaat kedua. Setelah sama-sama rakaat kedua, mereka bergantian. Begini. Paham? Saf ke depan pindah ke belakang, saf belakang pindah ke depan. Kata para ulama, Nabi ingin menegakkan keadilan. Dan semua orang ingin jadi saf pertama. Supaya tidak bertengkar, maka saf kedua dirubah jadi saf pertama dirubah jadi saf kedua. Ini pada rakaat kedua, berbalik begini. Setelah itu salat biasa, kemudian summa taqaddama saful muakhir wa ta'akhkhara saful muqaddam, summa raka'a Nabi sallallahu alaihi wasallam wa raka'na jami'an. Kemudian sama-sama ruku, saf pertama kedua sama-sama ruku. Summa rafa'a ra'sahu min ar-ruku' wa rafa'na jami'an. Kemudian Rasulullah angkat kepala, semuanya kami rakaat saf pertama, saf kedua juga i'tidal. Summan hadara bis sujud, kemudian Rasulullah sallallahu sujud. Wa saful ladzi yalih, Rasulullah sujud dan saf di depan yang tadinya saf kedua sekarang jadi saf pertama ikut sujud bersama Nabi sallallahu alaihi wasallam. Adapun wa qama saful muakhir fi nahri, yang belakang tetap menghadap musuh. Fasajadu, kemudian Rasulullah SAW sujud bersama saf yang di depan yang pertama. Thumma sallama. Falamma qada Nabi sallallahu alaihi wasallam sujud, tatkala Nabi sallallahu alaihi wasallam selesai sujud dan saf yang pertama juga sujud dan mereka dalam kondisi duduk bertasyahud, in hadara safal muakhiru bis sujud, maka yang belakang juga apa? Sujud. Jadi Nabi sekarang dalam kondisi duduk, dalam kondisi tasyahud bersama saf pertama, yang kedua, kemudian apa? Sujud, kemudian 2 kali, kemudian duduk tasyahud bersama Nabi SAW dan saf pertama, kemudian summa sallaman Nabi SAW, dan Nabi pun mengucapkan salam, wa sallamna jami'an, dan kami semua juga mengucapkan salam. Saf pertama, saf kedua sama-sama salam. Qala Jabir berkata, kama yasna'u harasukum haula'i bi umara'ihim, sebagaimana yang dilakukan oleh para penjaga ini kepada amir-amir mereka. Dzakarahu Muslimun bitamamihi. Ini hadis diriwayatkan oleh Muslim secara sempurna. Wa dzakara al-Bukhari tarfan minhu, dan Bukhari hanya menyebutkan sebagian saja. Wa annahu shallama ma'an Nabi sallallahu alaihi wasallam fil ghazwati sabi'ah ghazwat dzatir riqa'. Dan Rasulullah SAW dia salat bersama Nabi dalam perang yang ketujuh, itu perang Dzatur Riqa'. Ini model perang yang salat khauf yang ketiga, ketika musuh berada di depan kiblat. Masih ingat? Hah? Gimana caranya? 2 saf langsung berbaris. Paham? Salatnya berapa rakaat? 2 rakaat. Karena salat apa? Salat musafir. Salatnya 2 rakaat. Rasulullah depan, kemudian 2 saf berbaring, saf pertama, saf kedua. Ketika Rasulullah SAW ruku, semuanya ruku. Baik saf pertama maupun saf kedua sama-sama apa? Ruku. Paham? Ketika Nabi i'tidal, semuanya sama-sama i'tidal. Saf pertama dan saf kedua juga i'tidal. Ketika Nabi turun sujud saf berapa yang sujud? Saf pertama. Saf kedua berdiri. I'tidalnya lama, berdiri terus. Saf pertama ikut sujud bersama Nabi SAW. Kemudian setelah sujud selesai, mereka bangkit ke rakaat kedua.
Nabi dan saf pertama bangkit ke rakaat kedua. Ketika saf pertama bangkit rakaat kedua, mereka nuker. Rakaat saf yang depan mundur belakang, saf yang belakang mundur ke depan. Kemudian Nabi pun ruku, kami ruku bareng-bareng. Kami ruku bareng-bareng. Kemudian Nabi SAW yang ke depan maju. Kemudian apa? Lanjutkan sujud dulu. Lanjutkan sujud. Ya, lanjutkan sujud. Baru kemudian bangkit rakaat kedua. Baru kemudian Nabi SAW ketika ruku sama-sama i'tidal. Kemudian ketika sujud, maka yang depan sujud, yang belakang kita apa? Berdiri. Ketika Nabi dan saf pertama sudah duduk tasyahud, baru rakaat yang di belakang, saf yang di belakang duduk untuk tasyahud bersama, kemudian salam bersama. Kira-kira begitu ya. Inilah tata cara salat khauf, dan masih ada 5 cara lainnya. Intinya ini kembali kepada ijtihad hakim atau imam ketika dalam peperangan, mana cara yang lebih baik yang mereka lakukan demi untuk kemaslahatan kaum muslimin. Namun sekarang tata cara perang seperti ini mungkin tidak dilakukan karena musuh jauh kan. Sekarang perang pakai bom, pakai senjata dari jauh, sehingga musuh tidak berhadapan tapi dari jauh. Ini digambarkan ketika perang menggunakan pedang ya. Ketika perang menggunakan pedang. Sekarang mungkin bisa dikerjakan tapi musuh berjaga, pasukan berjaga, sebagian sholat ya. Ya, sebagian sholat ya. Mungkin baru gantian, atau intinya maslahat yang dilihat oleh sang pemimpinnya. Ya, sang pemimpin. Kemudian sekarang juga pasukan tetap bertebar ke sana kemari ya. Tapi intinya di saat-saat genting seperti peperangan seperti ini, maka kaum muslimin sangat membutuhkan pertolongan Allah Subhanahu wa taala. Dan di antara hal yang bisa mendatangkan pertolongan Allah adalah mereka perhatian terhadap salat. Terlebih lagi ketika mereka salat berjamaah. Nabi SAW bisa saja menyuruh mereka salat sendiri, tapi Rasulullah SAW tidak mau demikian. Ya, padahal kalau salat sendiri atau gantian, sebagian salat, sebagian nanti gantian grup salat, sebagian grup berjaga. Tapi Rasulullah SAW ingin menjaga persatuan, sehingga tetap salat tersebut rame-rame, meskipun sebagian berjaga, tapi ternyata dikerjakan apa? Rame-rame. Mereka kebagian semua rakaat dari Nabi SAW. Padahal mungkin saja Rasulullah SAW bilang, sudah salat bagi 2. Sebagian berjaga, sebagian salat selesai, nanti gantian. Ternyata tidak. Rasulullah SAW mensyariatkan salat khauf demi untuk kebersamaan, dan semua mereka bisa bermakmum kepada Rasulullah SAW. Wallahu ta'ala alam bishawab. Ini saja yang bisa saya sampaikan pada kesempatan kali ini. InsyaAllah pada pertemuan berikutnya kita masuk dalam Kitabul Janaiz ya, tentang masalah jenazah. InsyaAllah kita lanjutkan pada kesempatan yang lain. Subhanakallah bihamdik, asyhadu alla ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.